Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang engine cooling system. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan kami, nama saya Faris Graha. Saya Emma Billy Penkar. Saya Sulsani. Perkenalkan, nama saya Sufi Arhan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya pengertian engine cooling system. Sistem pendingin mesin kendaraan merupakan suatu sistem yang bertugas untuk menjaga temperatur mesin dalam kondisi suhu yang stabil. Mesin pembakaran dalam atau mesin pembakaran luar melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan energi, dan ini diubah menjadi energi mekanik dengan menggunakan mekanisme mesin proses pembakaran mesin yang terus-menerus, menyebabkan temperatur mesin yang sangat tinggi. Temperatur yang sangat tinggi menyebabkan konstruksi mesin tidak ekonomis. Sebagian besar mesin juga terletak di lingkungan yang tidak terlalu jauh dari manusia, sehingga mengurangi faktor keamanan. Temperatur yang sangat rendah juga tidak terlalu menguntungkan dalam proses kerja mesin. Sistem pendingin digunakan untuk menjaga suhu mesin dalam batas suhu operasi yang ideal. Oke, penjelasan selanjutnya tentang jenis-jenis engine cooling system akan dijelaskan oleh Eko Saputra. Baiklah, saya lanjut penjelasannya jenis-jenis engine cooling system. 1. Pendingin oli. Oli juga dapat digunakan sebagai pendingin mesin. Oli akan melumas mesin sekaligus menyerap panas dari mesin. Kemudian melepas panas tersebut pada oil cooler. 2. Pendinginan air. Sistem pendinginan ini menggunakan cairan, misalkan air, sebagai perantara untuk mengirim kalor panas dari mesin ke udara luar. Terdapat radiator sebagai tempat melepas panas pada air, saluran pipa atau selang, pompa untuk menggerakkan air, termostat untuk mengatur sirkulasi air, dan kipas untuk membantu pelepasan panas di radiator. Saat ini, sistem pendingin air banyak ditemukan pada mobil-mobil bermesin konvensional. Demikian juga pada sepeda motor tipe baru. 3. Pendinginan udara. Pada sistem ini, panas hasil pembakaran dalam mesin langsung dilepaskan ke udara. Biasanya, mesin dengan sistem ini memiliki desain berupa sirip pendingin pada silindernya. Sirip ini didesain untuk memperluas area permukaan untuk mengeluarkan panas, sehingga proses pendinginan menjadi lebih cepat. Mesin dengan sistem pendinginan udara biasanya memiliki desain yang lebih sederhana. Selain itu, perawatannya dikatakan lebih mudah, akan tetapi yang menjadi kekurangan dari mesin bersistem pendinginan udara adalah dibutuhkan penyesuaian tergantung area penggunaan mesin, apakah iklimnya panas atau dingin. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asrul Sani. Saya lanjut bagian-bagian engineering cooling system air. 1. Radiator. Radiator adalah komponen yang paling utama dalam sistem pendinginan mesin mobil. Fungsi radiator untuk mendinginkan temperatur air pendingin atau coolant yang telah menyerap suhu panas dari mesin. Cara pendinginannya, air coolant disalurkan ke kisi-kisi dalam radiator, di mana kemudian angin dialirkan untuk menangkap panas dan coolant. Lalu angin ini dibuang ke luar radiator. 2. Termostat. Termostat adalah katup yang bekerja secara otomatis berdasarkan suhu mesin. Fungsinya untuk mengatur aliran air pendingin dari mesin ke radiator, dan juga sebaliknya. Berdasarkan perubahan suhu di mesin, kutub termostat akan terbuka secara otomatis ketika suhu air pendingin sudah mencapai sekitar 80 derajat Celcius. Ketiga, reservoir tanks. Komponen ini merupakan tabung yang berfungsi untuk menampung uap dari radiator hasil pemuaian air pendingin akibat dari panas mesin. Saat tertekan pada radiator meningkat, komponen ini akan menyiapkan air dihasilkan untuk mengimbangi kembali tekanan tersebut. Ketika sudah normal, air yang tertampung kemudian disirkulasi kembali dalam sistem pendinginan. 4. Water pump. Dalam sistem pendinginan mesin mobil juga ada komponen water pump. Fungsinya untuk memompa dan menggerakkan air pendingin dalam saluran sistem pendinginan. Dengan water pump, air disalurkan dari radiator ke mesin hingga kembali lagi ke radiator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abilila Ivan. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian-bagian engine cooling system atau air. 5. Pos radiator atau selang radiator. Selang radiator atau pos radiator terbuat dari bahan karet khusus. Selang ini yang menjadi saluran air yang panas hasil dari penyerapan kalor panas dari mesin. Maka dari itu, fungsi dari selang radiator ini adalah untuk menyalurkan air yang panas dari mesin ke radiator untuk didinginkan kembali. 6. Radiator cup.
atau tutup radiator. Tutup radiator atau radiator cup merupakan komponen kecil namun penting, yaitu sebagai penutup lubang radiator. Juga berfungsi untuk mengatur tekanan dan tempat mengisi air. Komponen ini didesain untuk menutup radiator agar tidak terjadi kebocoran. Tutup ini bekerja jika tekanan dalam radiator meningkat. Yang ketujuh, water jacket. Sebenarnya water jacket merupakan komponen tersendiri. Yang dimaksud water jacket adalah rongga-rongga yang mengelilingi silinder blok dan head mesin. Rongga-rongga ini lah yang menjadi tempat berlalunya air pendingin dan menyerap panas dari pembakaran mesin. Selanjutnya kipas pendingin. Kipas pendingin ini berfungsi untuk membantu mendinginkan radiator dengan cara membuat udara dapat mengalir melewati sirip-sirip radiator. Udara akan menyerap panas pada sirip-sirip radiator sehingga temperatur air pendingin pada radiator dapat diturunkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ricky Ardiansyah. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Bagian engine cooling system atau air. 9. Water temperature sensor merupakan sensor air pendingin yang sudah dipakai oleh mobil dengan sistem BFI. Fungsi dari alat ini untuk mengukur suhu air pendingin mesin untuk dikirim datanya ke ECU. Selanjutnya ECU akan mengatur perputaran kipas radiator. 10. Temperatur gauge sebagai alat ukur suhu dan alat ukur temperatur air pendingin. Dijadikan juga sebagai indikator saat mesin mengalami overheat. Alhasil, kamu dapat mengecek temperatur gauge di dashboard untuk melihat mesin mengalami overheat atau tidak. Prinsip kerja engine cooling system. 1. Saat suhu mesin masih dingin, saat di pagi hari di mana suhu mesin masih dingin, cooling system tidak akan bekerja walau mesin menyala. Alasannya, karena mesin memerlukan panas agar kinerjanya efisien, sehingga panas yang dihasilkan oleh proses pembakaran terlebih dahulu digunakan untuk memanaskan semua komponen mesin dan tidak disalurkan ke radiator. Dalam tahap ini, alurnya mesin menyala, panas mesin terbentuk. Air pendingin menyerap panas. Air bersirkulasi hanya di dalam mesin karena termostat tertutup. Jadi saat suhu mesin masih dingin, tetap ada sirkulasi air pendingin, namun sirkulasinya hanya sebatas di dalam water jacket mesin. Hal ini dikarenakan termostat masih tertutup. Termostat adalah katup air pendingin yang memisahkan saluran air pendingin di dalam mesin dengan saluran ke radiator. Termostat ini akan terbuka secara otomatis saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius. 2 akan dilanjutkan oleh M. Supiarhan. 2 saat suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius. Seperti yang dijelaskan di atas, sirkulasi air pendingin hanya berlangsung di dalam mesin karena termostat tertutup. Tapi saat suhu air pendingin mulai menyentuh 80 derajat Celcius, maka katup pada termostat akan mulai terbuka. Hal ini menyebabkan sirkulasi air pendingin dari mesin semakin luas hingga ke radiator. Termostat ada 2 macam, yaitu tipe lilin. Tipe ini bekerja secara konvensional, di mana elemen seperti lilin ini akan bereaksi seiring bertambahnya suhu air. Saat lilin bereaksi, termostat akan membuka. Kedua, tipe elektrik. Untuk tipe kedua bekerja secara elektronik, di mana pembukaannya termostat diatur langsung oleh ECM dengan sensor ECT sebagai indikatornya. Ketika termostat terbuka, air panas di dalam mesin akan bersirkulasi keluar melalui termostat sehingga sirkulasi air pendingin dari mesin mencapai radiator. Namun kipas pendingin masih belum menyala. Hal ini dikarenakan suhu 80 derajat Celcius merupakan suhu kerja mesin. Dengan kata lain, sistem pendingin akan mempertahankan suhu mesin antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Ketiga, saat suhu mesin melewati 90 derajat Celcius, tapi ketika suhu mesin terus meningkat bahkan melebihi suhu kerja lebih dari 90 derajat Celcius, maka kipas akan bereaksi untuk mengalirkan aliran udara melewati sirip-sirip radiator. Kipas pendingin sendiri memiliki 3 tingkat kecepatan. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Faris Nugrah. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang cara kerja engine cooling system. Yang pertama, ketika mesin hidup, maka water pump akan bekerja. Digerakkan oleh putaran mesin melalui sambungan fan belt atau pulley. Ini water pumpnya. Selanjutnya, water pump berfungsi untuk memompa air pendingin agar bersirkulasi ke seluruh sistem pendingin. Sehingga ketika mesin hidup, air pendingin juga akan bersirkulasi. Ketika suhu air rendah di bawah 80 derajat Celcius,
termostat masih dalam keadaan tertutup, sehingga air pendingin hanya bersirkulasi dalam mesin melalui water jacket dan belum dialirkan ke radiator. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerjanya. Selanjutnya, ketika suhu air pendingin mulai meningkat menjadi 80 derajat Celcius, maka termostat akan memulai membuka, sehingga air pendingin dari mesin akan dialirkan ke radiator. Di dalam radiator, suhu air pendingin akan diturunkan dengan bantuan udara yang dialirkan oleh kipas pendingin. Udara yang mengalir melalui kisi-kisi fan atau radiator akan menyerap suhu panas dari air pendingin sehingga suhu air pendingin akan turun. Ketika suhu meningkat mencapai 90 derajat Celcius, maka termostat akan membuka penuh sehingga kuantitas atau jumlah coolant pendingin yang mengalir ke radiator bertambah banyak, sehingga suhu mesin dapat terjaga pada temperatur kerjanya. Sekian penjelasan cara kerja engine cooling system. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.